Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Melani Putri. Saya merupakan mahasiswa jurusan S1 Tata Busana Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan teknik pemasangan lengan licin, reglan, dan puff. Sebelum kita masuk kepada tekniknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk menjelaskan teknik pemasangan lengan licin, reglan, dan puff. Nah, karena kita akan menjelaskan 3 teknik pemasangan lengan, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan lengan licin. Lengan licin adalah lengan yang memiliki bentuk kerung lengannya licin, yang ada hanya sedikit atau jahitan semu, yang tujuannya yaitu agar mempermudah dalam menjahit agar jahitannya tidak terlihat kaku, terutama pada puncak lengannya. Nah, yang kedua yaitu lengan reglan. Lengan reglan adalah jahitan diagonal dari garis leher hingga ke area ketiak, atau yang lebih sederhananya yaitu lengan yang menyatu langsung dari sisi badan. Jadi dia tidak ada putus antara bahu ke lengan. Jadi dia tuh nyatu antara bahu, sisi langsung ke bagian lengan. Yaitu lengan puff. Lengan puff bisa disebut juga dengan lengan balon, yaitu lengan yang memiliki kerutan pada bagian atas dan memiliki kuncup pada bawahnya. Jadi dia itu memang berbentuk seperti balon dengan ada gelembungnya di atas dan memiliki kuncup di bawah. Itu kita beri kampuh pada bagian pola badan terlebih dahulu. Untuk bagian lehernya itu 2 sama sisinya juga 2 cm. Untuk bagian kerung lengan itu kita buat 1,5 cm. Lalu kita potong sesuai dengan tanda yang telah kita beri. Lalu kita jahit untuk pola badannya terlebih dahulu. Di sini saya menjahit bagian kupnetnya terlebih dahulu. Lalu jahit bagian bahunya. Yang pertama kita buat untuk pola lengan licin terlebih dahulu. Di sini kita tentukan titik A ke titik B. Untuk titik A ke titik B itu adalah panjang lengan. Selanjutnya bikin titik A ke titik C. Di titik C ini adalah tinggi puncak lengan yaitu 12 cm. Lalu kita bikin garis untuk kiri dan kanannya. Untuk titik A ke titik D itu adalah setengah lingkar kerung lengan. Lalu kita buat setengah lingkar kerung lengan itu dibagi pada 4 bagian. Jadi perbagiannya itu adalah 5,75. Lalu kasih titik sebanyak 3 buah. Di sini sudah terdapat titik 1, titik 2, dan titik 3. Untuk titik 1 kita turunkan 0,5 cm. Lalu untuk titik 3 kita naikkan 1,5 cm. Lalu hubungkan secara perlahan antara dari ujung ke titik puncak lengan secara hati-hati ya. Lalu untuk titik A ke titik E kita bagi 3 juga, yaitu dengan nilai 7,6. Kita kasih tanda titik 1 lalu dan titik 2. Untuk titik satunya kita naik 0,5 untuk lalu kita hubungkan terlebih dahulu dari puncaknya ke garis putus-putus, lalu hubungkan. Selanjutnya kita bikin untuk lingkar ujung lengan, yaitu 26 kita bagi 2 ya dengan nilai 13 cm. Lalu kita buat titik ke samping dengan ukuran 13 cm. Lalu kita kasih dengan kode F. Lalu hubungkan titik D ke titik F. Cara yang sama kita lakukan juga untuk titik B ke titik G, yaitu 13 cm juga. Lalu dibuat garis, lalu hubungkan antara titik E ke titik G. Seperti inilah bentuk pola dari lengan licin. Untuk memudahkan kita membedakan antara bagian muka dan bagian belakang, bagian muka kita kasih warna merah. Dan untuk bagian belakang kita kasih warna biru.
Selanjutnya kita potong kertas mengikuti polanya. Lalu potong bahan terlebih dahulu dengan kampu 2 cm. Potong sekeliling kampu yang telah diberi dengan kapur. Langkah selanjutnya dalam menjahit lengan licin yaitu kita jahit bagian sisi terlebih dahulu dengan cara mempertemukan bagian buruk dengan bagian buruknya. Lalu jahit sesuai dengan titik radar yang telah kita radar sebelumnya yaitu dengan kampu 2 cm. Lalu jahit bagian lingkar kerung lengan dengan setikan mesin untuk nanti kita tarik benangnya. Setelah itu kita tarik setikan mesin tadi secara perlahan, seperti ini saja, seperti yang saya contohkan. Dan seperti inilah bentuk dari tarikan benang yang telah kita lakukan tadi. Di sini untuk membedakan bagian depan dan bagian belakang, kalau bagian depan itu dia agak turun seperti ini dan bagian belakang dia itu agak naik. Lalu kita hubungkan bagian kerung lengan dengan bagian kerung yang ada di badan. Untuk tanda yang saya gunting sedikit itu untuk letakkan di bagian bahu. Kemudian untuk memudahkan dalam proses pengerjaan menjahit kerung lengan, kita jelujur terlebih dahulu supaya nanti dia tidak bergeser dan memudahkan apalagi untuk bagi pemula dalam menjahit kerung lengan. Selanjutnya jahit sesuai dengan jahitan jelujur yang tadi pada bagian kerung lengan itu. Inilah proses untuk mengobras bagian lingkar kerung lengan dan mengobras lingkar ujung lengan. Nah, ini adalah bagian teknik dari penyelesaian ujung lengan. Di sini kita tusukkan menggunakan benang satu helai saja. Ini namanya teknik zoom. Pada bagian atasnya kita tusukkan dengan menyatu kepada bagian yang dilipat. Kemudian di sini pada bagian yang dilipat ini tidak tersentuh pada bagian bawahnya. Jadi ini namanya teknik zoom dengan cara tusuk silang. Nah, inilah hasil dari bentuk lengan licin. Seperti ini detailnya, dia memiliki bentuk yang lurus dan licin. Nah, ini bentuk dari tusuk silang yang tadi. Jadi dia akan kelihatan rapi dan benangnya tidak kelihatan. Pertama kita memakai pola lengan licin yang tadi, yang membedakannya itu kita bagi menjadi 4, bagian depan, bagian muka kita bagi 2 dan bagian belakang kita bagi 2 seperti ini. Lalu kita kasih tanda 1, 2, 3 dan 4. Lalu kita potong antara bagian 1, 2, 3 dan 4. Lalu kita pindahkan ke kertas lain seperti ini. Jarak antara 1, 2, 3 dan 4 itu kita kasih jarak 3 cm. Lalu kita potong pada bagian bahan dengan kampu 2 cm seperti video di atas. Kita kasih tanda dengan kapur. Langkah selanjutnya dalam memudahkan menjahit nanti, kita kasih radar terlebih dahulu seperti contoh di atas. Lalu kita jahit bagian buruk dengan buruk pada bagian lengan ini. Untuk menjahit lengan puff, di sini kita kerut, kita jahit setikan biasa terlebih dahulu pada bagian atas dan ujung lengan seperti ini. Kita jahit dengan setikan jarang, lalu kita kerut dengan secara perlahan biar nanti jahitannya itu rapi. Tarik kedua benang, salah satu benang juga bisa, keduanya juga bisa seperti contoh di atas. Selanjutnya kita juga lakukan hal yang sama pada lingkar ujung lengan. Kita stik jarang seperti ini, nanti juga kita akan kerut. Lalu kita kasih bahan lainnya seperti ini, kita potong seperti ini, lalu kita jahit ujungnya 1 cm seperti video ini. Lalu kita tempel pada lingkar ujung lengan seperti ini.
Lalu kita satukan bagian kerung lengan dengan yang kerung badan seperti ini. Langkahnya sama seperti menjahit lengan licin yang sebelumnya. Di sini saya menggunakan jarum untuk mempermudah proses dalam menjahit supaya bahannya tidak bergeser. Nah, untuk lengan puff kita hanya mengobras pada bagian lingkar kerung lengannya aja. Seperti inilah bentuk dari lengan puff. Jadi detailnya seperti ini, dia ada kerutan di atas seperti ini dan mempunyai kuncup pada bagian bawahnya. Untuk membuat pola reglan, di sini kita menggunakan pola dasar dengan ukuran standar M. Nah, jadi di sini sudah ada pola dasar kita, sudah ada bagian muka dan bagian belakang. Karena sudah ada, kita langsung saja nanti dari A ke A1-nya. Dari A1 ke A2 itu naik 1 cm. Lalu dari A1 ke G itu adalah panjang bahu kita 12 cm. Setelah itu dari G ke H itu panjang lengan. Di sini kita pakai ukuran pendek saja yaitu 15 cm. Dari H ke H1 kita turunkan 7 cm. Dari H ke I itu lingkar ujung lengan yaitu 26 kita bagi 2 sama dengan 13, lalu kita tambah 1 cm jadi 14 cm. Jadi jarak dari H ke I itu 14 cm. Lalu kita hubungkan antara I ke J seperti ini. Dari F ke J kita turunkan 7 cm. Lalu kita hubungkan ke garis J. Lalu kita potong seperti video di atas mengikuti garis yang ada pada pola. Nah, selanjutnya kita pindahkan pola tadi ke bahan pakaian yang akan kita jahit. Lalu kita kasih kampu 2 cm seperti ini. Kita potong kampu tadi, kita beri tanda dengan menggunakan kapur. Lalu untuk memudahkan proses dalam menjahit, itu kita kampu tadi kita radar seperti ini. Lalu kita jahit lengan raglan ini seperti ini. Kita pertemukan dulu bagian bahu, bagian depan dengan bagian belakang. Lalu karena lengan raglan tidak memiliki kerung lengan, jadi kita langsung saja jahit dari bahu ke ujung lengan seperti ini. Kita jahit lurus mengikuti garis radar. Setelah itu baru kita jahit bagian sisi dari lengan raglan tersebut mengikuti garis radar. Untuk lengan raglan kita akan mengobras pada bagian lingkar ujung lengannya saja. Nah, ini untuk teknik penyelesaian dengan menggunakan teknik zoom, sama dengan menggunakan teknik pada lengan licin yang sebelumnya dengan cara tusuk silang. Dengan cara ini Nah, seperti inilah bentuk hasil dari lengan raglan. Dia menyatu dari bahu ke ujung lengan, juga dari sisi, sehingga dia tidak mempunyai lingkar kerung lengan. Dan ini untuk hasil bentuk zoom silang tadi. Itulah pengertian dan teknik penyelesaian lengan licin, raglan, dan puff. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan teknik penyelesaian lengan. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Gina Melani Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.